Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang berbahagia. Kali ini saya bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri Kepatihan 1, Ibu Sri Hartini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri Hartini tidak sendirian, didampingi dengan Ibu Evi Sulistiawati. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Baik pemirsa, pada kali ini saya ingin diskusi dengan kedua Ibu ini. Perpustakaan di SD Kepatihan ini luar biasa mendapatkan prestasi. Bisa diceritakan Ibu, perbedaan pengelolaan perpustakaan sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu seperti apa Ibu? Baik, para pendengar yang budiman, pengelolaan perpustakaan yang berada di SD 01 Kepatihan, Kecamatan Wiradisa, Kabupaten Pekalongan, bahwa sebelum dan sesudah PJJ, sebelumnya siswa itu bisa mendapatkan akses maupun kesempatan yang luas untuk membaca buku perpustakaan, baik itu anak kelas rendah maupun anak kelas tinggi, sesuai dengan jadwal yang telah diatur oleh petugas perpustakaan agar tidak mengganggu jam belajar. Jadi anak-anak pada saat datang pagi bisa langsung ke perpustakaan, pada saat istirahat bisa juga datang ke perpustakaan, saat mau pulang sebelum dijemput orang tua pun anak-anak seringnya masih baca di perpustakaan. Nah, itu pada saat sebelum PJJ. Ya, artinya meminjam buku perpustakaan di SD Ibu ini tidak berhenti karena pandemi ya Bu ya? Iya, setelah PJJ ini agak berbeda perlakuannya, tapi intinya sama, sama. Hanya pengelolaannya selama PJJ mengalami perubahan sedikit. Siswa datang ambil buku yang diinginkan, kemudian dicatat oleh petugas, bukan mencatat sendiri, biar apa? Alat tulisnya maupun apa itu tidak bergantung untuk dipegang dengan orang lain. Seperti itu. Karena di SD Kepatihan 1 selalu menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Untuk itu siswa dibuat kelompok oleh petugas. Setiap harinya kelas rendah bisa maksimal 10 anak untuk bisa datang. Kelas tingginya juga 10 anak dengan jam yang berbeda. Berarti jumlah siswa tidak dibiarkan masuk bersamaan ya Bu ya? Betul, karena kita menerapkan protokol kesehatan itu tadi. Betul. Baik, saya ke Bu Evi ya, yang secara teknis melayani siswa meminjam buku. Buku-buku apa aja Bu yang dibawa oleh siswa? Apakah hanya buku pelajaran, mapel, atau juga buku di luar mapel boleh dibawa oleh siswa? Semua buku boleh dibawa pulang. Kalau buku mapel, anak-anak langsung menemui ke guru kelas masing-masing. Kalau yang di perpustakaan itu guru penunjang mapel, dan ada juga buku cerita. Ada buku fiksi, ada non fiksi, ada juga pengetahuan umum. Banyak buku di sini, anak-anak bisa memilih mana yang diinginkan. Berarti ketika ada siswa datang ke sini, Pak, ini siswa yang punya minat baca lebih daripada buku mapel ya Bu ya? Betul. Baik, saya ke Ibu Hara kembali Bu. Bu, sebetulnya ngaruh nggak Bu minat baca ketika masa pandemi ini dibandingkan dengan sebelum pandemi Bu? Sebetulnya ya tidak berpengaruh. Sebetulnya tidak berpengaruh. Hanya polanya saja ini yang berbeda. Ya. Sama saja, karena apa? Semakin anak itu dengan adanya PJJ ini anak itu semakin banyak kesempatan untuk membaca. Sehingga baik orang tua maupun siswa kita selalu memberikan informasi kepada orang tua dan siswa itu untuk bisa sebanyak mungkin membaca buku di rumah itu. Ya, bahkan kemarin saya sempat dengar salah satu
life skill yang harus dimiliki siswa itu adalah belajar sesuatu kegiatan keterampilan praktis sehari-hari kayak memasak, kemudian menanam sesuatu. Iya. Di perpustakaan pun kan bisa ada buku-buku tentang itu ya Bu ya? Betul. Karena perpustakaan kita itu tidak hanya menyediakan buku-buku yang berhubungan dengan akademik yang sifatnya ya? Mata pelajaran, betul. Tapi juga keterampilan-keterampilan Bapak. Ya, betul. Sehingga anak-anak itu mendapatkan pengalaman yang banyak, yang luas, betul. Tentang kehidupannya nanti kelak di luar sana. Betul. Tapi secara akademis atau secara penilaian guru Bu, ketika siswa itu membaca buku memasak misalkan Bu ya, apakah itu juga menjadi salah satu bahan penilaian prestasi mereka di luar mata pelajaran Bu? Betul. Di masa pandemi ini bukan hanya akademis saja yang dinilai, tapi keterampilan juga hal yang lain yang bisa menunjang dalam kehidupan sehari-hari anak. Betul. Jadi pihak sekolah sangat mengapresiasi dan sangat menghargai kalau siswa itu punya keterampilan di luar pelajaran. Sangat betul Bapak. Baik, Bu Evi, peran dan upaya yang dilakukan oleh pihak perpustakaan sehingga tetap menjadi sentra untuk membaca bagi siswa dan siapapun yang ingin membaca, hal-hal apa saja yang dilakukan oleh perpustakaan? Kita menyediakan tempat yang nyaman bagi anak-anak. Betul. Dengan membuat pojok baca. Kalau biasanya di luar PJJ itu kita ada gerobak baca, terus di kelas-kelas juga ada sudut baca, di gazebo juga disediakan buku-buku bacaan. Betul. Tapi selama pandemi kan anak tidak masuk sekolah, jadi anak-anak langsung datang ke perpustakaan, meminjam buku yang diinginkan. Setelah saya catat, kemudian anak-anak boleh baca di rumah. Betul. Ibu Har. Iya. Kemarin saya sempat diskusi dengan Ibu ini ada keinginan untuk membuat e-library ya Bu ya? Betul. Selama ini rintisannya seperti apa Bu untuk mengarah ke arah sana? Kita tetap selama kurun waktu untuk menuju ke e-library itu kita meningkatkan literasi terhadap anak didik kita maupun guru, karyawan yang ada di lingkungan SD Kepatihan 1. Itu langkah pertama. Yang kedua, kita juga menyiapkan sarana dan prasarana yang kita perlukan untuk menuju ke situ. Ya. Terus yang ketiganya, betul-betul hal yang mau kita siapkan untuk menuju ke perpustakaan digital itu, mudah-mudahan guru, siswa dan semuanya yang ada di sini bisa mengakses semuanya. Sehingga kami punya program Bapak yang namanya Bukuku Orang Tuaku. Baik. Jadi tanpa dibatasi oleh ruang, oleh waktu, siapapun yang ingin mengakses bisa dengan smartphone ini bisa langsung membaca ya Bu. Bisa leluasa untuk mengakses perpustakaan SDN 01 Kepatihan. Betul. Dan saya dengar juga perpustakaan di sekolah ini banyak meraih prestasi, Bu. Bu, bisa dijelaskan, Bu, prestasi apa saja yang sudah dicapai dan skala apa dan apa upaya untuk mencapai prestasi itu? Pertama, perpustakaan SDN 01 Kepatihan itu juga sudah menjadi juara pertama di tingkat kabupaten dalam pengelolaan perpustakaan. Yang kedua, itu implementasi Bapak. Implementasi seperti ini. Anak-anak mengikuti lomba puisi, mengikuti lomba dongeng, mengikuti lomba menulis yang bagus dan seterusnya. Itu anak-anak kita alhamdulillah sudah bisa berbicara di tingkat kabupaten, baik itu sampai ke provinsi. Baik. Bu, itu yang pengolahan itu ukurannya apa, Bu? Apakah memang pertama misalkan buka setiap hari, kemudian katalognya rapi, kemudian apalagi Bu kualifikasi dari pengolahan perpustakaan itu? Kalau lomba pengelolaan perpustakaan itu di samping administrasinya, administrasinya itu juga
input maupun outputnya yang dinilai, sehingga di penilaian itu pada administrasi semuanya bisa memenuhi kriteria yang dicanangkan dalam penilaian tersebut. Betul. Salah satunya katalog kali itu ya. Betul. Kemudian Macam-macam Bapak. Jumlah. Ya. Atau mungkin secara teknis Mbak Evi yang lebih paham ya. Yang dinilai itu apa? Paham sekali ya. Apa katalog? Apakah misalkan jumlah buku yang dipinjam apa saja atau apa aja? Bisa dijelaskan? Semuanya. Kalau yang dinilai kebanyakan administrasinya, betul. Buku kunjungan, buku pengembalian, betul. Terus statistik peminjam buku, betul. Statistik buku yang dibaca, betul. Terus katalog, kelengkapan buku, stempel, kantong buku, label buku, betul. Tanggal kembali. Pokoknya aktivitas keluar dan masuk itu terrekon semua dalam administrasi itu ya. Betul. Dan dalam penilaian dari pihak kabupaten mungkin ini yang terbaik gitu ya Bu ya. Mungkin seperti itu Bapak. Iya. Betul. Ini adalah upaya yang luar biasa sebetulnya karena ketika perpustakaannya maju sebetulnya untuk melangkah ke arah yang lebih jauh lagi ini akan jauh lebih mudah sebetulnya. Saya ke Mbak Evi, buku apa aja sih Bu di luar buku mapel yang memang sering dipinjam oleh siswa? Apakah buku fiksi atau buku apa, itu fiksinya apa gitu Bu? Anak-anak itu lebih senang ke buku cerita. Ada buku cerita fiksi, ada yang non fiksi. Betul. Semuanya anak-anak memang sukanya itu. Ya. Tapi juga ada beberapa anak yang memang sukanya yang ilmu murni kayak matematika, IPA seperti itu. Betul. Buku-buku di luar mapel semuanya. Iya, karena buku fiksi ini mudah difahami ya Bu ya. Betul. Artinya dunia anak, apalagi banyak gambar ya. Betul. Gambar. Betul, ada gambarnya. Komik apalagi ya? Oh, kalau komik sampai rebutan, bahkan sampai rusak. Iya. Baru mengembalikan buku, yang lain sudah, ini Pak pinjam saya Bu. Oh ya sebentar saya catat dulu, saya seperti itu. Betul, karena sebetulnya buku itu disesuaikan dengan usia ya Bu ya. Iya. Otak kita ini akan jauh lebih mudah ketika menangkap gambar gitu kan. Mungkin dalam usia yang lebih tinggi sesuatu yang abstrak akan dipahami oleh mereka. Tapi untuk usia SD seperti itu. Baik, saya ke Ibu Har. Bu, harapan ke depan gimana Ibu? Perpustakaan kan menjadi kalau bahasa kerennya Center of Excellence ya Bu ya. Kalau bahasa orang-orang sono itu Center of Excellence, kemudian pusat perubahan dan lain sebagainya, dan bahkan saya melihat Ibu Har ini punya harapan yang besar untuk kemajuan pendidikan dalam skala yang Ibu lakukan dan skala tanggung jawab Ibu. Bagaimana Bu harapan ke depan dan keinginan Ibu, mimpi-mimpi Ibu perpustakaan ini bisa mendukung kualitas sumber daya manusia yang baik dan bagus Bu? Betul. Harapan saya yang pertama Bapak, semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu dulu ya. Sehingga para pengajar dan siswa bisa cepat mendapatkan vaksinasi supaya kegiatan proses belajar mengajar tatap muka juga bisa segera terwujud. Sebetulnya begini, anak-anak kita itu kan perlu bersosialisasi ya Pak, perlu bersosialisasi dengan teman sebaya dan seterusnya. Nah, sosialisasi itu pun memerlukan wadah, memerlukan ilmu, memerlukan sesuatu yang memang harus didapat oleh anak. Nah, sesuatu yang harus didapat di anak itulah sebagian besar itu andil dari perpustakaan. Nah, untuk itu harapan saya bukan hanya para guru maupun orang tua siswa maupun siswa, semuanya saja kita ayo sukseskan membaca setiap hari. Ayo ya, sukseskan membaca setiap hari, dimanapun, kapanpun, apapun yang dibaca, ya itu sehingga kita itu tidak akan ketinggalan berita-berita maupun ketinggalan ilmu yang ada di luaran sana, walaupun kita tidak bisa pergi kemana-mana, tetap di rumah saja.
Namun seperti itu, karena buku itu adalah jendela dunia, saya berharap kepada semuanya bisa mengakses buku-buku yang ada di perpustakaan SDN 01 Kepatihan ini, walaupun tidak bisa datang ke sekolah, tetap melalui e-book bisa, ya bisa diakses, sehingga petugas kita Bu Evi ini bisa memfasilitasi bagaimana cara mengaksesnya, bagaimana cara mendapatkan hal itu dan seterusnya. Hingga guru-guru pun kemarin saja saya melihat Bapak Mbak Evi itu sudah memberikan kepada guru-guru untuk anak-anak itu bisa membuat sinopsis tentang cerita melalui e-book, melalui e-book, betul. Nanti sinopsis itu dimasukkan ke pengantar e-book itu atau tersendiri, Bu? Tersendiri. Ini dalam rangka nanti untuk penilaian, penilaian dan untuk melengkapi hasil dari sinopsis itulah nanti bisa dibaca oleh teman-temannya yang lain. Maksudnya bisa tukar ini, Pak, tukar hasil karya, tukar hasil karya, sehingga anak-anak itu bisa mengeluarkan ide-idenya, bisa menggali kemampuannya dalam bahasanya sendiri. Yaitu walaupun yang dibaca itu, tapi nanti dengan bahasanya sendiri diceritakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Itu harapan saya seperti itu, Bapak. Berarti digital library sebetulnya sudah ada ya, Bu ya? Sebetulnya sudah ada, hanya sarana dan prasarananya yang belum maksimal, betul. Kalau alamat websitenya di apa ya, Bu Evi? Ada di web, ada blog, ada juga di Facebook. Betul. Itu cara mengaksesnya ini dalam bentuk PDF atau dalam bentuk PDF. Saya e-booknya saya share ke wali kelas, nanti wali kelas di-share langsung ke anak-anak lewat grup. Baik. Itu e-booknya itu apakah tersendiri bisa di-download kemudian dikasih ke orang tua atau harus melalui web tertentu? Enggak, bisa langsung. Oh, bisa langsung. Baik. Ini berarti kemajuan yang luar biasa, Ibu. Dengan cara digitalisasi ini tidak ada penghalang siapapun untuk belajar gitu kan. Walaupun misalkan tidak bisa akses ke sini, misalkan request e-book itu bisa dilayani juga ya. Betul. Kalau mimpi Bu hari ini apa sih, Bu? Saya melihat Ibu sangat bersemangat untuk memajukan pendidikan. Sebetulnya apa sih, Bu? Ini pertanyaan terakhir ini, Bu, karena waktunya mungkin tinggal 2 menit lagi. Gimana, Bu, mimpi Ibu? Mimpi saya itu tidak muluk-muluk, Pak. Hanya bisa menjadikan anak-anak kita, khususnya anak yang ada di SD Kepatihan 1, pada umumnya anak Indonesia, itu bisa menjadi anak yang bisa berguna bagi nusa dan bangsa, dan bisa menjadikan anak yang memang nanti di generasi ke depan, generasi emas itu bisa menempati hal-hal yang memang diharapkan oleh pemerintah sesuai dengan kualifikasi anak itu sendiri. Berarti luar biasa, Ibu, cita-citanya ini sudah sampai ke 2045 ya, Bu ya. Dan disiapkan dari sejak dini di SD gitu ya, Bapak. Karena SD itu adalah fondasi, Bapak. Betul. Fondasi karakter, semuanya. Fondasi logika, fondasi etika gitu ya, Bu ya. Baik, Bu Har, terima kasih, Ibu. Mbak Evi, terima kasih. Sama-sama, Bapak. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan 2 ibu yang hebat ini, yang luar biasa, yang pemikirannya dicurahkan kepada siswa untuk kemajuan siswa dan untuk kemajuan generasi Indonesia di masa yang akan datang. Mudah-mudahan tahun 2045 siswa-siswa yang dididik oleh Ibu Har dengan Mbak Evi ini menjadi orang yang hebat dan luar biasa dan menjadi orang yang memiliki posisi tertentu, apakah positif pada lingkungannya atau positif pada diri sendiri dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Terima kasih pemirsa, demikian sampai jumpa pada segmen yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.